Karena bagi dirinya Tuhan nggak lain nggak bukan hanya memberi sebuah kerumitan yang teramat berat bagi kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu udah cukup rumit dan melelahkan gitu. Ngapa ditambah dengan pemahaman-pemahaman tentang Tuhan yang dapat dikatakan justru memperkeruh keadaan kehidupan manusia itu sendiri, justru memperkeruh jalan pikiran dari seseorang yang seharusnya bisa lebih berkembang. Ketika kehidupan sosial dan kehidupan masyarakat dapat dikatakan tertekan oleh nilai-nilai agama, dia mengatakan bahwa ya bunuh aja gitu Tuhannya. Ada seseorang yang mengaku bahwa dirinya telah membunuh Tuhan. Ya, dalam quotes atau kutipannya dia mengatakan bahwa Tuhan telah mati, kita yang membunuhnya. Untuk kalian yang mungkin belajar filsafat, khususnya eksistensialisme, mungkin udah nggak asing lagi dengan orang itu, yakni Nietzsche. Nietzsche mengatakan dalam beberapa quotes-nya bahwa Tuhan adalah sebuah deterministik nilai yang nggak berguna bagi kehidupan manusia. Tuhan adalah sebuah konsep yang katakanlah justru menjadikan manusia itu menjalani kehidupan yang fatalis atau pasrah gitu. Manusia udah males berjuang, manusia udah males untuk menjalankan jenis kehidupan yang maksimal dikarenakan nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai religius itu sendiri. Kali ini kita akan membahas mengapa Nietzsche sampai seberani itu mengatakan bahwa Tuhan telah mati. Apa dasar pikirannya, apa yang membuat dirinya berpikir seperti itu, dan dapatkah kita memahami cara pandang dari Nietzsche sehingga kita tidak hanya menjudge apa yang dirinya katakan, melainkan kita dapat memahami gitu, bukan berarti kita melegitimasi bahwa Tuhan telah mati ya, tapi kita memahami mengapa dirinya menggunakan kata-kata atau frasa tersebut pada zaman itu gitu. Pertama, kita harus berkaca lebih dulu dari pemikiran Nietzsche itu sendiri yang merupakan eksistensialisme tulen gitu. Dirinya adalah seseorang tokoh yang dapat dikatakan pentolan lah dalam aliran eksistensialisme. Eksistensialisme sendiri untuk kalian yang mungkin masih belum familiar dengan kata tersebut, ada sebuah aliran filsafat yang mengajarkan manusia untuk menjalani jenis kehidupan yang otentik, gitu, yang nggak terikat dengan konsep-konsep yang tertanam dalam kehidupan sosial atau masyarakat. Contohnya, misalnya masyarakat memiliki cara pandang tertentu tentang kehidupan yang harus dijalani itu seperti apa dan bagaimana gitu. Orang yang mempelajari atau menggenggam nilai eksistensialisme akan berusaha menjauhi nilai tersebut. Bukan berarti menolak ya. Dirinya paham bahwa ada nilai tersebut, bahwa ada kesepakatan-kesepakatan sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, tapi dirinya nggak mau menggenggam kesepakatan-kesepakatan atau nilai sosial tersebut. Dirinya memilih untuk menggenggam nilainya sendiri atau membentuk nilainya sendiri yang nantinya akan melahirkan sebuah jenis kepribadian yang dapat dikatakan otentik atau berbeda dari manusia lain. Bagi para kaum eksistensialisme, jenis kehidupan yang mengikuti paham-paham sosial atau nilai-nilai sosial itu nggak lain seperti ikan mati yang terbawa arus gitu. Dengan kata lain, orang-orang yang masuk dalam kerumunan atau kehidupan sosial itu hanya menjalani jenis kehidupan yang dapat dikatakan cukup monoton dan nggak membuat dirinya benar-benar hidup gitu. Kalau kalian memang benar-benar mau hidup, mau menikmati hidup itu seperti apa dan bagaimana, ya kalian harus mempelajari eksistensialisme itu. Bagi mereka yang mempelajari eksistensialisme, begitulah cara pandang mereka. Mereka menganggap bahwa cara pandang sosial itu ya nggak bisa dijadikan patokan utama dari kehidupan gitu karena di dalamnya banyak drama, banyak konflik, banyak banyak hal-hal yang bersifat ilusif dan subjektif yang seharusnya nggak dijadikan sebagai patokan utama dari kehidupan yang dijalani oleh manusia. Oleh sebab itu, eksistensialisme balik lagi lebih menekankan pada sebuah nilai yang dibuat sendiri oleh seorang individu gitu, yang dibentuk sendiri dan dipahami cara kerjanya seperti apa gitu dibandingkan mengikuti arus atau dibandingkan mengikuti nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan sosial. Kelebihan dari cara pandang tersebut, ya kita dapat menjalani jenis kehidupan yang berbeda gitu. Kita bisa bisa menjadi diri kita sendiri mungkin. Kita bisa memahami bahwa ada nilai di sana dan ada nilai di sini. Atau kita bisa memahami bahwa masyarakat memiliki cara pandang tertentu seperti moral dan etika yang seharusnya kita hormati dan kita hidup di dalamnya gitu. Tapi di luar hal tersebut kita bisa menjalani jenis kehidupan kita sendiri yang kita bentuk sendiri nilainya seperti apa gitu. Itulah akar utama dari eksistensialisme. Kemudian kan kalau udah kayak gitu nggak ada hubungannya sama Tuhan tuh. Kenapa Nietzsche sampai bawa-bawa Tuhan gitu? Nah, bagi Nietzsche, kehidupan sosial itu sendiri nggak bisa dipisahkan dengan namanya agama. Bagi Nietzsche, khususnya pada era-era terdahulu ya, dominasi agama itu sangat mengekang kehidupan manusia gitu. Agama dapat dikatakan sebagai sebuah nilai-nilai yang mengandung politik cukup kuat, yang mengandung nilai-nilai bisnis cukup kuat, hingga pada akhirnya manusia dikekang dengan sangat amat
luar biasa hingga nggak bisa memaksimalkan potensi-potensi yang dimilikinya gitu. Hal tersebutlah yang dipandang oleh Nietzsche, khususnya dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam kehidupan sosial yang dijalani oleh manusia. Ketika kehidupan sosial dan kehidupan masyarakat dapat dikatakan tertekan oleh nilai-nilai agama, dia mengatakan bahwa ya bunuh aja gitu Tuhannya. Karena bagi dirinya Tuhan nggak lain nggak bukan hanya memberi sebuah kerumitan yang teramat berat bagi kehidupan manusia. Bagi Nietzsche, kehidupan manusia itu udah cukup rumit dan melelahkan gitu. Ngapa ditambah dengan pemahaman-pemahaman tentang Tuhan yang dapat dikatakan justru memperkeruh keadaan kehidupan manusia itu sendiri, justru memperkeruh jalan pikiran dari seseorang yang seharusnya bisa lebih berkembang. Tapi dikarenakan agama seringkali ikut campur dalam kehidupan manusia, Nietzsche berusaha menyingkirkan hal tersebut. Well, cara pandang Nietzsche sendiri mungkin dapat dibenarkan ketika memang agama pada faktanya saat itu begitu korup dan begitu rusak dan begitu kotor gitu. Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa saya membenarkan kalimat yang digunakan olehnya gitu. Saya hanya berkata bahwa pemikirannya mungkin memiliki kesesuaian dengan kenyataan gitu, bahwa agama memiliki nilai-nilai yang sebenarnya merusak kehidupan manusia itu sendiri ketika agama memang sebelumnya sudah dirusak oleh manusia gitu. Oleh sebab itu yang salah ya sebenarnya orang-orang yang merusak agama itu sendiri, bukan agama yang disalahkan gitu, karena agama ya dijalankan oleh manusia, bukan jalan sendiri tanpa orang gitu, bukan. Sekarang kalau kita balik lagi ke era kita saat ini ya, khususnya ketika kita melihat barat yang sekuler yang menjauhkan nilai-nilai ketuhanan, yang mungkin secara nggak langsung memahami atau menggenggam pemahaman Nietzsche itu sendiri yang membunuh Tuhan, maka kita akan melihat bahwa mereka sendiri berantakan gitu. Mereka sendiri dikarenakan meninggalkan paham-paham ketuhanan, justru menjalani jenis kehidupan yang absurd dan aneh gitu. Mereka saling serang satu sama lain, mereka saling mengangkat bendera masing-masing, mereka saling mengatakan bahwa saya yang benar dan kehidupan seperti inilah yang dapat dikatakan sebagai jenis kehidupan terbaik gitu. Hingga pada akhirnya ya saling serang gitu ketika salah satu mengatakan bahwa seperti inilah kehidupan terbaik, kemudian satunya berkata bahwa seperti inilah kehidupan terbaik. Ya pada akhirnya mereka akan saling berebut kata terbaik itu sendiri hingga pada akhirnya berantem dan kehidupan terbaik itu sendiri gagal mereka dapatkan gitu. Ketika katakanlah sebuah agama itu bobrok atau ketika sebuah agama itu menjadi institusi yang korup, ya yang harus kita perhatikan, yang harus kita benahi ya orang-orang yang ada di dalam agama itu sendiri gitu. Orang-orang yang mungkin menyelewengkan nilai-nilai yang dikandung dengan agama pada sebuah keuntungan-keuntungan pribadi atau keuntungan-keuntungan komunitasnya gitu. Itulah orang-orang yang harusnya kita perhatikan dan kita kritik habis-habisan gitu. Karena saya sendiri percaya terlepas apapun agama yang kita anut ya, di dalam agama pasti ada nilai-nilai kebaikan yang mungkin kalau kita berusaha pelajari lebih dalam, kita akan mengerti bahwa di dalamnya diajari toleransi, di dalamnya diajari bahwa kehidupan yang terbaik dijalani itu seperti apa gitu. Di dalamnya juga diajari bahwa manusia itu harus berbuat baik ke sesamanya itu dan lain-lain itu. Oleh sebab itu ya kita nggak bisa asal jeplak atau menerima pikiran kita sesuka hati bahwa agama itu jelek hanya dikarenakan segelintir orang yang menggunakan agama sebagai dasar dari keuntungan-keuntungan yang ingin mereka gapai gitu atau ingin mereka dapatkan. Balik lagi ketika kita bicara tentang Nietzsche, sangat disayangkan akhir dari hidupnya dapat dikatakan tragis gitu. Dirinya mengalami kegilaan, dirinya mengalami kondisi mental yang dapat dikatakan cukup berantakan hingga pada akhirnya ia meninggal dalam keadaan yang cukup mengenaskan gitu. Hal tersebut adalah bukti bahwa nggak usah jauh-jauh mikirin Tuhan gitu. Kalau lu mikirin tentang dunia aja udah gila, nggak usah jauh-jauh atau sok-sokan mikirin tentang Tuhan lah. Kalau kita bisa menggunakan pikiran kita sekarang gitu. Karena kemahakuasaan Tuhan, nilai-nilai Tuhan itu sangat jauh melampaui logika dan rasionalitas kita gitu. Bahkan logika dan rasionalitas itu sendiri seperti yang sering kita bahas di channel ini sebenarnya sangat amat subjektif dan sangat amat naif gitu. Kapan-kapan kita bakal buat sebuah video khusus yang membahas hal tersebut tentang subjektivitas, logika, dan rasionalitas yang nggak bisa dijadikan dasar dari kebenaran. Oleh sebab itu untuk kalian ateis-ateis online, untuk kalian yang katakanlah agnostik online itu, ya mungkin kalian cuman mengetahui sedikit tentang nilai-nilai yang kalian pelajari di internet atau di buku-buku, kemudian kalian menjadi terbawa oleh pemikiran-pemikiran tersebut ya mungkin itu hak kalian selama kalian nggak mengganggu orang lain ya. Tapi jangan pernah merasa bahwa kalian udah benar gitu. Jangan pernah merasa bahwa kehidupan yang kalian jalani itu adalah kehidupan terbaik gitu. Hanya karena kalian bisa memahami sebuah hal dan kalian anggap hal tersebut benar, bukan hal tersebut dapat dipastikan sepenuhnya benar gitu. Karena nilai dari sains itu sendiri ya, kalau kita bicara tentang sains yang mereka tuhan-tuhankan, sebenarnya harus ada sebuah validasi. Dalam artian, nilai dari sains itu harus bisa disalahkan atau disempurnakan gitu.
Nggak ada yang namanya sains itu sepenuhnya objektif, benar itu nggak bisa. Dalam dalam metodologi sains itu sendiri, sains memang dibolehkan atau memang diharuskan untuk bisa disalahkan atau disempurnakan gitu. Oleh sebab itu, dasar utama dari pembahasan ini adalah jangan pernah merasa benar atau merasa pengetahuan kalian udah cukup gitu. Jangan pernah merasa kalian udah bisa memahami dunia seutuhnya saat kalian sebenarnya mungkin masih katakanlah masih bisa memahami banyak hal gitu. Kalian belum 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 cukup banyak mengerti tentang kompleksitas hidup ini nih seperti apa gitu. Tapi kalian udah berusaha untuk membuat kesimpulan bahwa Tuhan itu nggak ada, kan kan aneh gitu. Jadi sama aja kalian menggenggam sebuah hal dan kalian lupa bahwa di dunia ini ada begitu banyak hal tak terbatas. Sekian, Kosaltes yang Hening, sampai jumpa.